Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Iya. Oke, pagi ini saya berasa di dalam kelas ya, karena semangatnya seperti anak-anak juga. Bapak Ibu, kemarin itu kita sudah melaksanakan pelatihan selama seminggu, dan ini adalah bagian yang terbaru dari Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, yang memang sedang digalakan dan harus diimplementasikan di sekolah. Praktik baik 7 jurus guru BK hebat. Yang pertama jurusnya adalah kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin komunikasi. Dan keenam, bangun kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Setelah kita pelajari Bapak Ibu, selama ini banyak sekali ya. Dan kalaupun kita dalam menangani siswa, kadang kita bingung ya, ini harus kemana? Ya, awal saya di sini saya berasa bingung sendiri. Kalau ada anak bermasalah, kita harus prosesnya kemana dulu? Apakah harus langsung ke kepala sekolah? Tentunya tidak. Nah, makanya sekarang dibuat simpel oleh Menteri Pendidikan kita, Dinas Pendidikan Menengah, yaitu adalah bentuknya ARKA. A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptual, dan A-nya aplikasi. Dari 7 jurus tadi yang saya sampaikan di awal, saya mengambil 2 karena kita di sini diharuskan untuk mengimplementasikan 2 jurus saja. Yang pertama adalah yang saya ambil adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Saya mengambil 2 tema ini atau 2 jurus ini untuk mengenali potensi dan membantu anak-anak untuk bisa mengelola emosinya. Nah, ini bukan hanya sekedar saya acak atau saya pilih sendiri, tidak, karena kita guru BK itu mengambil materi untuk 1 tahun itu kita mengadakan yang namanya need assessment. Dari jurus yang pertama yaitu kenali potensi, langsung aja kita ke prakteknya Bapak Ibu. Yaitu saya memakai kelas 7A. Di aktivitas di sini saya meminta anak-anak untuk menginstal yang namanya aplikasi Aku Pintar. Bapak Ibu guru mapel juga boleh dan bisa untuk memakai Aku Pintar ini. Nah, di situ nanti ada tes gaya belajar, tes kepribadian. Nah, ini boleh Bapak Ibu pakai dan nanti saya akan, kalau Bapak Ibu butuh, saya akan mengesernya. Kemudian aktivitas yang kedua, setelah mereka tes, nah mereka membaca dan mengintrospeksi apakah hasil itu sesuai dengan diri mereka. Kemudian di refleksinya, mereka membaca kembali dan mencocokkan dengan gaya belajar mereka sendiri. Dan di konseptual, setelah mereka diskusi, setelah mereka tes, setelah mereka membaca, mereka itu apakah ada kaitannya dengan materi. Jadi kita kaitkan dengan hasil tes itu dengan materi atau teori yang ada. Kemudian yang terakhir, aplikasi. Nah, setelah tes, setelah konseptualnya atau teorinya kita jelaskan, nah mereka sendiri masing-masing dan diskusi dengan kelompoknya, mereka itu mengatur ya, ada gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik atau audiovisual. Nah, mereka membuat strategi sendiri untuk gaya belajar mereka masing-masing. Dari hasil tes itu di 7A, ternyata ada 20 siswa yang gaya belajarnya itu adalah kinestetik. Dan ada 5 siswa auditori. Kemudian ada 8 siswa yang visual. Dan ada 1 siswa yang visual dan kinestetik. Dari aplikasi atau kegiatan yang sudah saya lakukan itu, saya juga melakukan evaluasi Bapak Ibu. Di kelas 7A saya lakukan sasaran kegiatannya berjumlah 35 siswa. Untuk sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap sekali, sudah sangat membantu. Kemudian waktu yang sudah saya
gunakan itu sudah bagus dan sudah tepat waktunya. Dan dari hasil tersebut, Bapak Ibu, semua gaya belajar anak-anak sudah teridentifikasi dengan baik. Kemudian untuk jurus yang kedua, yaitu jurus yang kedua adalah kelola emosi. Nah, kelola emosi itu untuk aktivitasnya adalah ada yang namanya dinosaurus. Ternyata otak kita ini Bapak Ibu ada yang namanya otak reptil. Nah, otak reptil itu kita namakan dinosaurus, ya. Nah, di sini mereka aktivitasnya adalah mengenal konsep dinosaurus. Kemudian anak-anak kita pandu untuk mendiskusikan cara untuk menghadapi emosinya. Di konseptual, saya jelaskan ya, tadi kita sudah kenal konsep dinosaurus, kemudian saya kenalkan rumus tanya. Jadi caranya kita mengendalikan emosi kita adanya rumus tanya. T-nya itu adalah terima, A-nya adalah amati, N-nya nikmati, Y-nya yakini, A-nya aplikasi atau aksi. Kemudian aplikasinya mereka saya bagi menjadi dua orang atau berpasangan. Yang satunya dinosaurus, yang satunya untuk menenangkan ketika dinosaurusnya itu muncul. Bapak Ibu, hari ini saya berbagi praktek baik, mungkin ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tentunya saya sebagai guru BK, ya saya butuh dukungan dari Bapak Ibu, apalagi saya di sini sendiri ya. Mohon Bapak Ibu untuk memberikan dukungan atau membantu anak-anak mengendalikan emosinya. Kedua, Bapak Ibu, tadi saya sudah memberikan tes gaya belajar. Bapak Ibu berarti udah tahu apapun gaya belajar anak-anak. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan anak-anak tidak bisa diam di kelas, ya, nah itu berarti gaya belajarnya kinestetik, ya, atau dia mencatat terus gitu. Nah itu berarti visual. Kalau dia tidak mencatat tetapi dia mendengar saja tetapi dia sudah paham dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan, berarti auditori. Nah, Bapak Ibu bisa bagi atau tempatkan mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, Ibu Juju mungkin sekolah kita sendiri mungkin akan dibongkar ya. Mudah-mudahan di dalam kelas itu nanti ada speakernya atau terutama di ruangan BK itu saya minta ada printernya. Yang ingin saya tanyakan, kalau ini untuk siswa saja atau boleh juga ini juga untuk kita guru gitu, untuk lebih mengenal kita juga sebagai pendidik, ada nggak kira-kira di dalam fitur itu gitu? Karena saya baca kan ini lebih ke tes kemampuan gratis dengan teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner ya, yang multiple intelligence. Nah itu kira-kira kalau misalnya ada buat gurunya juga nggak gitu, jadi misalnya kita juga nih masih belum tahu nih, guru-guru kadang kan kelupaan kita ini bagusnya mengajar lebih kemana gitu kan, ada nggak Bu? Yang saya tanya tentang kelola emosi, yang dimaksud kelola emosi itu ditujukan ke siswa atau ke guru gitu. Kalau ke siswa dalam hal apa emosinya gitu, karena kalau kita lihat justru yang banyak emosi adalah bapak ibu gurunya daripada siswanya gitu. Nah, kalau tadi kita lihat penjabaran Ibu Cica itu kan kelola emosi siswa ya, itu dalam apa emosinya itu, gitu. Dan gimana untuk pengelolaannya seperti itu. Dan bagaimana dengan emosi guru, apakah ada pengelolaannya bagaimana supaya kita tidak emosi. Terima kasih. Terima kasih Bu Cici atas waktunya. Hanya ingin menanyakan, jika kita sudah tahu nih jenis anak-anak kita nih, misalnya apakah di auditori, apakah kinestetik dan lain-lainnya, apakah itu akan mempengaruhi kemana gitu? Dan apakah itu akan faktor untuk anak biar dia bisa memahami materi kah, atau lebih ke tingkah laku atau seperti apa? Itu akan ngaruhnya kemana? Apakah bermanfaat atau tidak? Kan pasti bermanfaat ya, tapi untuk apa? Seperti itu. Terima kasih. Tertarik sekali saya dengan tadi yang sampaikan Bu Cici bahwa guru itu harus multi talent ya. Salah satunya harus cerdas untuk di pengetahuan, harus cerdas untuk di emosi atau emotional questionnya ya. Jadi sebagai guru itu
luar biasanya kita harus coba sabar, tidak bisa langsung ketemu anak yang bermasalah langsung emosi. Lagi-lagi sebagai guru harus sabar. Terkait kesabaran tadi, saya mengalami permasalahan karena ini tahun pertama saya dari wali kelas. Saya kesulitan untuk membagi waktu sebenarnya. Saya full di 7 hari itu 5 hari itu 35 jam. Dan untuk pembinaan itu kan tidak setiap seminggu ada, tapi saya manfaatkan di jam mapel saya, ada 1 jam saya untuk koordinasi dengan anak-anak, terutama di kelas saya 7B. Anak-anak saya lumayan karena ada sebagian guru juga melaporkan anak saya. Nah, saya untuk pendekatan personal approach ini ya tadi di kelas ya 1 jam pertama saya gunakan udah sampai 3 jam itu, kemudian pendekatan preventif atau pencegahannya itu saya nanya di jam-jam santai, kalau jam kosong saya lihat ada guru atau enggak, saya tanya ada masalah atau tidak. Nanti ada anak-anak ini, Pak ada masalah ini, ada masalah ini. Makanya kadang saya ke Bu Cici itu mohon maaf sekali pada saat Bu Cici tidak ada, saya pakai dan ini saya mohon izin untuk penggunaan ruang BK sebagai wali kelas karena untuk menghadapi anak ini kan tidak mungkin di ruang guru dan tidak mungkin juga di tempat ruang guru, depan ruang guru itu. Untuk penggunaan ruang BK ini bagaimana sistematisnya? Terus apakah memang kita punya jadwal tersendiri atau siapa saja yang ada permasalahan boleh menyelesaikan solusinya kapan saja boleh masuk? Karena saya sendiri tidak enak, kayak kemarin masuk memang Ibu Cici tidak ada, hanya saya izin masuk kayak gitu, Ibu Cici masuk, maaf Ibu gitu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Reni, Pak Rano, Ibu Novi. Pertanyaan pertama dari Ibu Novi, untuk aplikasi Aku Pintar itu dia berupa situs ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses. Di situ ada tes gaya belajar, kemudian tes kepribadian, yang ketiga tes penjurusan atau kecerdasan majemuk. Tapi kalau khusus untuk guru belum ada ya Ibu Novi. Nah, Bapak Ibu bisa itu praktekkan di saat awal belajar. Itu sebenarnya aplikasinya kan itu bagian dari need assessment ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai itu di awal tahun ajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Rando, ini sebenarnya untuk kita semua. Makanya ini kita diwajibkan untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu, bukan hanya untuk kepada siswa tetapi kepada Bapak Ibu guru semuanya, karena ada 7 jurus tadi ya. Yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, jalin komunikasi, bangun koneksi. Itu bagian dari program terbaru ya. Nanti kita diajarkan, makanya nanti setelah ini saya akan share kepada Bapak Ibu bagaimana kita mengatur sistem di sekolah itu udah diajarkan nanti. Untuk rumusannya ini boleh Bapak Ibu pakai, boleh untuk siswa. Ketika Bapak Ibu emosi, apakah itu emosi marah, sedih gitu ya. Nah, kan emosi itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif apa? Jujur, bahagia, apalagi membantu orang lain. Itu adalah emosi yang positif. Nah, di sini awal langkah pertama adalah Bapak Ibu terima dulu. Kalau Ibu kesel, Bapak Ibu terima dengan cara bagaimana? Dengan cara tarik nafas dulu. Tarik nafas Bapak Ibu gitu, keluarkan ya. Atau Bapak Ibu tadi berdiri lagi emosi, coba duduk. Untuk Ibu Reni, tes gaya belajar itu bisa sebagai pemetaan buat kita ya, terutama Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu bisa gunakan atau untuk pengetahuan Bapak Ibu saja mengenali anak-anak. Kenapa sih anak ini tuh nggak bisa diem kalau lagi belajar? Nah, Bapak Ibu bisa kelompokkan. Oh, ternyata ini adalah kinestetik, ini visual, ini auditori gitu ya. Ini bisa digunakan untuk sebagai referensi kita. Kadang anak-anak itu bingung kan, Bu, biasanya habis ini saya mau kemana ya? Jurusannya cocoknya bu apa ya? Nah, Bapak Ibu bisa itu sebagai dasar awal Bapak Ibu untuk memberikan referensi. Oh, setelah ini kamu bagusnya ambil kalau di SMA, SMK nanti jurusan ini. Biasanya kalau penggunaan ruangan BK itu tidak seperti perpustakaan Polik. Kalau perpustakaan ada jam kunjungannya. Tetapi kalau untuk ruangan BK ya silakan Bapak Ibu pakai dengan sebaik-baiknya.
ada saya atau tidak ada saya, silakan dipakai karena itu adalah ruangan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita sukseskan 7 jurus ini, mari kita implementasikan dan saya butuh bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, baik itu dukungannya, baik itu moral maupun material. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan bacakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.